Tarotnya kalau sampai nggak dijagain sama teman-teman dari geng Kapak Basreng itu bakal hilang satu per satu. But overall ya udah. Kalau dari draftnya Erik tadi tetap EVOS dengan adanya kayak gitu. Kalau Au? Oke, aku GPX. Oke, kita bakal melihat ya. Berarti skor sementara Satu sama nih ya dari para caster. Kita bakal melihat aja kira-kira siapa yang bakal memenangkan pertandingannya nih teman-teman. Karena ini adalah The Blues Derby ya. Jadi buat para penonton tetap saling respect di kolom komentar. Yang berantem nanti disamperin sama Rico Lim. Waduh, diajakin by one. Dan jangan lupa juga dikasih hashtag-hashtagnya EVOS Roar ataupun dari GPX anti pecah. Yap, di kolom komentar. Jangan lupa share di sosial media kalian. Betul, supaya tambah rame lagi. Kapan lagi lu bakal ngeliat Rico Lim sama WS satu frame lagi dan nge-cash. Ya, dan nanti bakal jadi jurinya ya. Iya. Jadi si WS abis ya. Wasit. Kita roasting WS Inter sih. Bahaya. Gue udah prepare bahan sini. Oh gitu, udah disiapin dari jauh-jauh hari sampai ya. kita prepare kan memang kita bakal fun-fun aja di sini. Nah ini dia ya, game yang pertama di match final upper bracket best of 3 series antara EVOS Lynx versus geng Kapak Basreng ditemenin sama 3 caster yang ganteng dan manis, yaitu Colius dan juga Ao dan Rico Lim, Sop King. Ya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita di sana udah clear wave yang cepat sekali ya dari Lipi ya. Karena memang dengan adanya Void Crystal dan Void Blast itu otomatis bakal dengan cepat untuk ngehajar ke arah minion-minion yang ada. Apalagi dengan adanya Digi nih, Rick. Time bombnya ini benar-benar bisa buat nge-zoning out lawannya sih. Karena kena bom Digi sekarang sakit banget. Gua percaya banget kalau misalnya GPX dia nggak bisa owning untuk early game, dia late game-nya bakal fucked up sih. Asli. I don't know sih. Kalau salah hero-hero mereka hero early kan. Benar, udah hero early dan hero snowballing juga dari geng Kapak Basreng. Kita lihat tampaknya blue buff-nya apakah bakal dicolong dan berhasil dicolong oleh Karamel. Wah, ini bahaya banget sih. Tapi karena memang dari Hayabusanya yang digunakan oleh Sky ini emang startnya di orange ya. Dan ini menjadi kesempatan juga dan informasi udah mulai penting. Kali ini first blood terjadi di mana Sky seorang jungler assassin di early game udah ke takedown sekali. Bahaya sih. Ini udah ketinggalan level, ketinggalan gold dan ketinggalan buff farming tadi. juga. Karena tadi diambil habis-habisan dan wow ini mimpi buruk sih. Karena Hayabusa tuh hero snowballing di mana di early game dia tuh harus cari terus-terusan point kill. Ini early-nya dia udah under farm, terus udah under level. Kalau gua rasa ini bakal jadi challenge buat Hayabusa sih, dan kita di mid lane ada fight di sana tapi kameranya ke arah bawah. Dan di sini Kufra diajak 1v1 situation di sana, tapi kita Maranatha terlalu low. Harus balik. Oke, dengan recall terbaru ya ini. Ya, recall Hello Kitty ya. Hello Kitty. Dan Karamel udah level 4. Lihat dari semua lane ya, atas, bawah, itu mereka kalah semua sih. Untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini mereka kalah semua. Tapi dari goldnya nggak terpaut jauh sih. Walaupun emang ada pressure dari 3 lane yang berbedanya. Lihat sepertinya dari Kufranya ini agak sedikit harus mundur. Udah ketinggalan levelnya juga. Dan Bouncing Ball masih mencoba untuk nge-clear wave minionnya. Ya, kita lihat di sini nampaknya Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes sedikit pun. Ini gua rasa EVOS Lynx udah dominate di awal-awal. Betul. Dan lu lihat jungle-nya dibotakin. Dibotakin. Ya, satu persatu bahkan diinvasi gak pakai takut. Mesti reboisasi cuy. Reboisasi. Dan kalau udah kayak gini early game nih dari seorang Karina. 4 orang udah di bawah. This gonna be big. Dan kita lihat Kufra mencoba untuk slingshot. Tapi di sana bakal tercancel saja. Terlalu low 1v4 situation dan berhasil dibunuh. Waduh. Bahkan di plating begitu saja gold shield taruh di area bottom lane. Tapi sayang sekali memang karena kedatangan seorang Funi ke area bottom lane membuat dari Yuzong pun harus sedikit mundur ke arah belakang. Dan tadinya tuh plottingannya dari Clean adalah mid laner dan Funi itu sebagai side laner. Jadi ditukar Rick, ya kan? Biasa marksman di samping hero match yang di tengah ini ditukar. Di sini Tal juga ada follow up ke atas tampaknya. Gak bakal jadi apa-apa, tapi ada Sky yang datang dari bawah. Kita lihat Pika di sini masih bisa survive. Ada ultimate dari Digia just in time. Mencoba untuk disengage, mencoba untuk maju lagi. Mar terlalu low. Apakah dari bawah? Nggak ada siapa-siapa dan ya begitu saja. Akhirnya balik lagi. Gak ada pergerakan yang pasti tampaknya di atas. Enggak, gue merinding sih. Apa nggak denger Erik play by play lagi gitu. Aduh, akhirnya ini gue otomatis. Ini gue otomatis. Langsung refleks gitu ya. Tapi ini dia reward replay juga langsung dipop begitu saja dengan darah yang sekarat. Ini Maranatha berusaha untuk kabur ke arah belakang, tapi ternyata time bombnya meledak, membuat Irang Maranatha pun harus ter-take down. Meanwhile Funi mencoba untuk flank dari arah kanan, tapi sepertinya itu bakal terlalu berbahaya karena ada 4 hero. 3-0 dan beda 1.300 net worth ya di sana. Tapi kita lihat Lipi tampaknya gak bakal selamat di sana. Sky langsung balik ke Living Shadow. Baik sekali. Oke. Dia ngebayar Erik ya.
Dia ngebayar Iya. Aul juga di mana di early game dia ketekan tapi sekarang dia udah mulai bisa bermain dengan metode kuadran 4-1. Jadi 4 orang bergerak secara bersama-sama, 1 orang yang terpisah untuk mencari pick off demi pick off ya. Dan Hayabusa tadi udah dapetin 1 point kill at least. Yang tadi early game dia ke take down dan sekarang udah mulai ngebayar, apalagi sekarang Turtle udah mulai coba dihajar sama geng Kapak Basreng. Iya, ini Sky emang harus coba untuk make play di sini sih, karena kalau yang dari gua lihat, oke, kita lihat Desa Natal, oke, masih bisa mencoba untuk disengage di sana. Dan kita lihat lagi, udah terlalu low dan berhasil dieksekusi oleh Karamel. Mencoba untuk mengkontes Turtle terlalu, tapi ada ultimate di sana Naga Bonar. Apakah bisa? Aduh anjing, gua lupa. Iya, tapi ternyata itu agak cukup sulit. Dengan real manipulation sepertinya akan memukul mundur pergerakan dari GPX Basreng. Dan tadi satu buah retribution berhasil untuk mengamankan satu turtle-nya ya. Dan kali ini udah mulai tercicil juga, Angry Gloom-nya juga udah mulai meledak-ledak kali ini. Terkena dia reverse time, Marinata sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Yap, karena memang tadi retribution dari Ina Sky ya, itu benar-benar masih cukup on point. Jadi kontesnya gagal dan gak ada hero yang ter-take down. Karena dari geng Kapak Basreng tadi nge-zoning out dengan cukup tepat, dan ketika memang Turtle sudah berhasil didapatkan, langsung semuanya mundur ke belakang. Maaf Ngap, gue gak tahu nama skillnya Ngap. Oh iya. Gak apa-apa tapi Rick. Tapi sumpah, tapi seru sih. Asli, dan ini dia Pika yang udah mulai dihajar Erik. Bakal pick off dan berhasil dieksekusi tampaknya oleh Cincau. 1 kill berhasil didapatkan, dan kita lihat di sini perbedaan networknya udah hampir menipis, dan turret tier 1 di atas tampaknya bakal diambil oleh GPX Basreng. Yes, dan udah hancur begitu saja. Belum ada turret sejauh ini, tapi dari Funi udah terkena dengan adanya 1 buah Void Crystal yang cukup membuat dia kecicil HP-nya. Ini kalau gua rasa emang sebenarnya dari EVOS-nya mereka harus paksa fight terus, tapi kita di sini dibuka visionnya. Dan bakal terjadi fight lagi, berusaha di engage. Karamel masih berhasil kabur. Yes, tapi sepertinya nggak akan berhenti sampai situ aja, karena dari Karamel yang cukup sakit, tapi Tao masih bisa pulang dengan ada 1 body first time. Tapi revelation juga di sana dengan ada global heal dilakukan, dan dengan menuju ke arah depan hanya mengusir mundur dari GPX Basreng dan mengurungkan niatnya saja dari seorang Violet. Lipi, go home or you die. Yep. Karena tadi udah terlalu bahaya banget, dan di area bottom lane bahkan Violet udah mulai dihajar-hajar sama seorang Cincau yang udah mulai keadaan berbalik, lihat gak sih? Yep. Sekarang berbalik. Emang ini harusnya yang yang terjadi ya. GPX emang harusnya untuk early game itu emang harus kuat gitu. Emang harus bisa owning. Sempat di pressure, tapi ternyata mereka malah bisa memberikan pressure balik, terutama dengan beberapa hero dengan burst ability-nya. Tapi udah mulai diserang-serang aja dengan time bomb dari seorang Tal untuk men-zoning out, karena Hayabusa tuh sangat amat butuh purple buff. Kalau enggak energinya bakal boros banget. Boros energi. 2 turret sudah hancur, tampaknya di sana mau di engage lagi. Slingshot sudah dikeluarin, tapi ada Digi berusaha untuk disengage. Lipi. Tapi Karamel 3v2 situation di sini. Harus mundur. Dan kita lihat sana. Bravo masih berhasil lolos. Bravonya ternyata mundur. Bravo ini Violet ya. Bravo student. Tapi ada lagi ganti nickname, dan Turtle-nya again Rick. Ini Turtle ketiga yang berhasil diamankan sama geng Kapak Basreng. Maksudnya Turtle yang kedua, 1 tadi buat EVOS Lynx, 2 buat geng Kapak Basreng. Dan dengan adanya buff Turtle, mereka bakal dapetin shield tambahan untuk bisa engage ke lini depan. Tapi Remote Manipulation juga sudah mulai di-pop up. Yes. Mereka cuma mau ngusir doang, ini nggak bakal di-engage. Tapi kayaknya nggak nyampe situ. Peperangan udah mulai terpecahkan dengan ada 1 buah Black Dragon Form menuju ke arah depan sana. Kena 4 orang sekali. Dan semuanya terkena Furious Dive. Let's go! Acak, dan 1 buah lock yang dilakukan kepada seorang Lipi berhasil untuk ditumbangkan, tapi sepertinya nggak bakal sampai situ karena dari EVOS Lynx benar-benar ngasih pressure di area mid-nya. Wow, terjadi pertarungan kiting ya, bisa dibilang dari kedua tim maju mundur, tapi memang dari EVOS Lynx berhasil untuk dapetin 2 hero yang ter-take down. Inisiasinya bagus banget tadi. Bagus banget Sky tadi. Dan ini ya replaynya, silakan Aul. Yes, ini 1 Black Dragon Form langsung kena 4 orang, dengan ada Petrify juga, Furious Dive. Tapi memang sepertinya bermain terlalu di dalam 1 outer turret milik GPX Basreng. Jadi dari EVOS Lynx juga nggak bisa bergerak terlalu jauh, mengingat minionnya itu baru hadir tuh, baru muncul. Jadi memang nggak bisa dive terlalu dalam, dan akhirnya harus mundur lagi, hanya puas dengan ada 2. Gara-gara kayak kurang damage gitu mereka. Betul, karena memang ini masih termasuk middle game lah ya Rick ya. Masih jadi itemization juga belum terlalu tadi jadi. udah kena 4 gitu loh. Sebenarnya enak banget, cuma damage-nya nggak ada cuy. Betul. Follow up-nya damage nggak ada. Agak terlalu jauh juga di belakang, apalagi Black Dragon Form kan agak cepat ya Rick. Soalnya tadi si Lipi-nya itu dia mati nggak sih tadi? Lipi tadi mati ya? Iya. Damage-nya di mana lagi selain dari Lipi kalau menurut gua? Sama Karina nggak bisa maju lagi kan tadi? Ya karena dia dihajar Hayabusa kan, dari Sky langsung flank ke arah belakang dengan Quad Shadow, dan itu benar-benar harga yang cukup berharga banget. Tapi ini dia Tyrant Rage juga sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah seorang
Violetnya menjaga jarak kembali, tapi nih konsil dari arah belakang sana dari Evo terjebak, bahkan badannya Black Dragon Form, time journey-nya di pop up sama seorang Tal. Cover tapi tersambung, naga masih dari World Revelation berusaha untuk menghajar ke arah 2 hero sekaligus, bahkan harus triple kill didapatkan oleh seorang Violet. Tersisa seorang Sky dan 3 juga tukar 1, mulai bisa objektif sekarang, tapi tidak berhenti situ saja. Apakah ini bakal jadi Lord atau bakal jadi Ace? And it's gonna be Ace for Evo Slings. Yes, wipe out tercipta. Bener-bener inisiasi demi inisiasi dari seorang Violet yang menggunakan Yuzongnya. Ini dari tadi on point banget, dan ini replaynya dimana kena lagi Furious Dive-nya kena 2. Dan bener-bener didepanin semua sama dia. Damage-nya dimakan, Kenapa ditahan. kamu tidak pulang? Parah. Sayang banget sih, itu yang malah jadi mahal karena langsung di-engage sama teman dari Evo Slings, dan ini jadi malah momen Lord yang pertama sih. Enggak, dia tuh galau banget gitu loh cuy, kayak aduh gue balik nggak ya, pas dimajuin baru balik dia. Udah kecap lah pasti. Dan kalau dari segi itemization, sebenarnya dari Yuzong udah ada War Axe dan Dominance Ice ya. So dia bakal ada sedikit penetration, movement speed tambahan juga. Apalagi adanya anti lifesteal yang bisa menghambat pergerakan dari geng kapak Basreng. Tapi lihat dari Karinanya Caramel, dia benar-benar full tank. Iya, jadi ini Karina tank seperti tadi Erik bilang, udah ada Thunder Belt, udah ada Radiant Armor, dan udah ada Dreadnought juga. Itu yang bakal ngebuat Karinanya cukup pede untuk bisa dive in ke lini belakang. Sedangkan kalau dari seorang Sky, dia udah ada War Axe dan juga Hunter Strike. Yes. Oke, ultimate yang waste tampaknya. Dari Rippy, tapi bakal di-engage lagi. Oke. Kamu kurang, mundur dulu. Jangan. Iya, karena ada Lord juga ya. Iya, itu kalau sampai dia inisiasi gagal, Lordnya bakal enak banget, malah kayak bisa di-punish. Ini bisa end sih game pertama, tapi ini dia. my God! Rage sekarang 2 hero sekaligus, masih ada bouncing ball, tapi ternyata Rippy-nya juga tertumbangkan. Pika tidak bisa bertahan, time journey dari Tal tidak bisa menyelamatkan karena Violetnya langsung ter-take down. Kali ini sang burung kecil udah mulai ditimpuk-timpuk sama Piao dan bahkan harus ditumbangkan. Make play yang bagus banget dari Kufra tadi. Dan gue nggak tahu kenapa mereka ada di sana gitu. Anak-anak EVOS udah tahu gak ada vision, terus mereka mainnya di hutan. Aduh. Wow. Itu gang kecil gitu malah enak bagi Kufra ya. Iya. Benar-benar inisiasi dari Earl yang cukup amat sangat baik sih. Kayak tadi dia dapetin 2 dan itu yang ngebuat geng kapak Basreng langsung ya udah terobos aja lah Kupa gitu. Yes, dan kali ini sepertinya satu inner turret di arah tengah akan menjadi satu buah kompensasi juga, dimana udah harus direlakan begitu saja dengan teman-teman dari Evo Slings, dimana sejauh ini dari turretnya yang udah berhasil dihancurin satu sama lain itu sama-sama 5. Oh enggak. Gua kalau jadi mereka gue engage kan, bener kan? Yep. Gua kalau jadi aduh, itu clean-nya kelihatan di bawah. Asli, karena dia nongol, tanda bahwa bakal ada kekurangan hero, bahkan 2 hero harus ter-take down. Oh my god. Banget anjir. Gemes ya. Banget gua. Mau main? Why? Mau main? Mau main? Enggak kan, gua caster, gua cuma bisa baca doang. Iya, benar. Gak tahu yang terjadi, tapi lihat 2 member dari GPX Basreng kali ini juga udah menghilang, dan kali ini benar-benar jual beli serangan, tapi sepertinya ada satu backdoor yang dilakukan. Masih ada satu buah flicker ke arah belakang, tapi nggak bisa dihindari dengan satu buah shadow kill. Terbagi menjadi 3, hanya Tal yang menjadi korbannya. Sayang ya Lik ya, dapat 2 hero tapi conversion dari, maksudnya kayak dari Evo Sling saat ini masih belum mengkonversinya menjadi sebuah objektif. Karena minionnya juga tadi cukup jauh ya Rik. Mereka harus majuin minionnya pelan-pelan, mereka coba setup lagi di area purple buff, yang ternyata itu Sky pinter banget untuk ngumpet di rumput dan at least nuker 1 hero. Ini masih, tapi tetap aja mereka nggak bisa push lagi nih. Terlalu sulit menurut gua. Ya, mereka harus nunggu Lord sih, karena 10 detik lagi dari sekarang itu Lord bakal muncul di Land of Down, dan ini bakal terjadi kontes. Itulah kenapa dari Sky mencoba untuk panjangin lane bottom dan juga top ini. Iya. Biar nanti kalau misalnya top sama botnya udah ke-push, mereka bakal bisa lebih leluasa untuk kontes di Lord ya. Betul, karena ada 1 hero yang at least harus bisa defense kan. Ya, tampaknya Lord udah di atas kawan-kawan. Oke, udah dimulai di zoning aja, tapi Tal sepertinya udah mengetahui posisi. Itu hero yang dipakai Tal ada escape tool nggak sih? Tal nggak ada. Cuman reverse time dan juga time journey itu sih. anti crowd control, Rick. Jadi semuanya crowd control gak bakal bisa masuk ke teman-temannya, tapi ya cuma satu momentum. Jadi kalau sampai dia salah pencet atau kayak di momen yang nggak tepat, mahal banget harganya. Iya. Pakai skin cu, nggak lihat gua. Oh. betul. Ya, tampaknya Lord bakal di kontes di sini, dan kita lihat udah mulai dancing di sana. Yap, karena Lordnya juga udah mulai dicuekin, tapi Black Dragon Form juga di pop up menuju ke arah langit lagi ke sama, arah mengincar ke arah belakang. Karamelnya langsung tumbang, dia pun langsung mendarat mencoba untuk mengejar dari seorang fight revive-nya bagus bahkan karena 2 hero, bahkan Cincau tidak bisa bertahan dengan 1 badar terakhir, bahkan Earl juga harus ter-take down. Tapi ini dia mencoba sama geng kapak, Pikanya harus ditumbangkan. Talent udah sekarang juga mencoba untuk mundur ke arah belakang sana, tapi Violet gak punya follow up lebih lanjut karena Lipi juga udah gak ada reward manipulation. Wow, ini benar-benar di area rumputan ini kan sempit ya, terus
terus Angry Gloom-nya benar-benar meledak semua sehingga bisa dibalikin dengan ada 2 member yang di trade. Dan kita akan lihat di mana Lord yang udah enhance kali ini dipegang oleh teman-teman dari GPX Basreng, tapi Lipi udah mencoba untuk zoning out aja, nggak mau tinggal dia melihat Lordnya udah tereksekusi. Shadow kill, ada kontes tapi ternyata nggak bisa berbuat lebih lagi, tapi Tal sepertinya akan terculik dan nggak mau di engage lebih lagi dan harus mundur karena dari kuat Shadow dari seorang Sky. Dan ini jadi kebalikan lagi ya Rick ya. Tadi EvoSlings dapetin Lord yang pertama dan ini Lord yang kedua di atas menit 12. Jadi Lordnya memiliki ability untuk nabrak arah turret dengan damage yang cukup besar Rick. Enhance. Ya, di enhance. Dan ini yang bakal jadi ini ya Ul ya. Maksudnya dari geng EvoSlings nih harus bermain secara defensif. Yang dimana sebenarnya dari hero yang diambil sama EvoSlings sih nggak ada hero yang bisa cepat clear lane. Ini yang bahaya nih. Clear wave-nya. Iya, untuk clear wave-nya. High ground-nya cuma ada Lipi doang. Nih hero tabrak gitu ya Dan dari iya, Karina. Yves itu bukan hero untuk clear wave, tapi Iya. untuk team fight gitu. Jadi untuk clear wave pastinya dia harus buang banyak resource dong kalau memang mau dipakai gitu. Maranatha. Apalagi kalau dari Popol Kupa juga emang single target ya sih, agak cukup memakan waktu. Tapi charge dilakukan oleh Lordnya menuju ke arah satu base turret di arah tengah. Dan masih harus direlakan, tapi sepertinya nggak bisa berbuat lebih lagi dari GPX Basreng. Mengingat Kalau gue jadi dia, gue ke Lordnya bawah. juga udah. Yap, tukar lagi karena Bawah please, wave-nya tapi agak jauh. dulu. Wave-nya masih agak jauh, belum terlalu masuk. Respect damage Yuzong. Dan di arah top lane pun Hayabusanya Sky mencoba untuk push lagi base top turretnya, tapi belum bisa didapatkan karena masih di defense dengan masih cukup baik orang EvoSlings. Dan ini bencana karena 2 wave udah mulai masuk ke arah sana dari Charge slingshot di sana, ultima belum dikeluarkan tapi ada Dragon Form dari Yuzong. Gak bisa, damage-nya terlalu sakit bro, harus ke belakang. Wow, Evos harus hati-hati. Satu lagi Caramel. Waduh, time journey masih ada ya. Tapi Caramelnya juga masih di Immortal ya. Jadi kalau sampai ke takedown dia pasti bisa hidup lagi, walaupun mahal sih harganya kalau Immortal harus jebol di saat-saat seperti ini. Yes, tapi Divine Glaive jadi pilihan buat Lipi loh, karena emang agak sebenarnya jarang-jarang juga nih. Yves langsung bikin Divine Glaive, tapi emang kayak mengingat dari EvoSlings sadar bahwa mereka kurang damage. Jadi benar-benar ada satu buah penetrasi magic tambahan lagi, tapi ada teriakan yang tadi cukup manly, menjerit ya ngelihat Caramel mau tumbang nih. Tapi tetap sih, maksud gua bagusnya GPX itu ya mereka masih respect sama EvoSlings, jadi kayak nggak mau asal-asalan gitu loh, engage-nya bagus-bagus lah. Betul. Dan kalau dari segi itemization, ini dia slingshot. Tyrant Revenge, Ultimate 2 permain. langsung diajar juga dengan Reward Manipulation-nya, tapi ternyata masih cukup sakit damage dari geng Kapak Basreng. Mencoba untuk masuk ke arah belakang, tapi masih ada Winter Traction untuk menyelamatkan seorang Lipi. Dan di arah seorang Maranatha atau Earl mencoba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa karena Caramel udah mulai ditembak-tembak. Immortalnya pecah, ditungguin 2 hero. Caramel, where are you going? Karena dia langsung bisa di take down. Waduh, itu tadi adu antara kedua jungler. Akhirnya memang dengan adanya mobility yang lebih lebih satset gitu dari seorang Hayabusa punya kuat Shadow, Caramel tadi nggak bisa kemana-mana walaupun udah sedikit ada efek slow yang dikeluarin sama Lipinya, nggak membuat dia bisa bertahan dan akhirnya trade terjadi antara kedua jungler. Dan ini replaynya, ini fightnya tadi agak cukup terpisah ya Itu dari GPX Kufranya mundur. engage tapi nggak bisa di follow up sama teman-teman yang di belakang, di zoning sama Yuzongnya. Terus si siapa Karinanya 1v1 tuh menang lagi. Di arah rumput, apalagi Cincau di sini udah nge-burst banget ya. Clean-nya udah tinggal nembak-nembak aja. Itu yang ngebuat tadi Caramel nggak bisa selamat karena teman-temannya juga sibuk di belakang Rick, untuk nge-follow up yang Kufra buat tadi. Kufra lagi, Yuzong buat tadi. Yes. Dan Lord yang ketiga sekarang udah coba untuk di zoning lagi, udah mulai ada kontes kah, reverse time sudah mulai dibuka kali ini, udah mulai terkenanya Angry Gloom, udah terkena efek slow, tapi lihat back Dragon Form menuju ke arah belakang diacak-acak, udah ada time journey juga sudah dibuka, udah sekarang dari seorang Tal immortality-nya juga udah mulai pecah dan harus mundur terlebih dahulu. Tal gak bisa bertahan lagi, 4 melawan 5, masih ingin lebih dari GPX Basreng dan bahkan double kill disini oleh seorang Cica Racau menuju ke arah belakang. Pika masih bisa survive. Waduh, triple kill bahkan didapatkan. Waduh, ini apalagi Lordnya udah di-evolve, tapi kayaknya nggak butuh Lord. Mereka mencoba untuk end game-nya karena ada 2 wave minion yang masuk saat ini di area mid lane dan juga top lane. Hanya tersisa Popol Kupa dan juga seorang Gift yang bakal mencoba defense base dari EvoSlings. Tower dulu ngap. Nah, Tower dulu ngap. Cocok jadi coach kayaknya deh. Betul, masih cukup pelan mencoba untuk mengajukan ke arah depan sana. Pika yang menjadi target dan akhirnya base pun hancur dan Kapak Basreng take the game one. It's really mental ya. Congratulations.